Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1 Ahnaf Iqbal Ar-Razak dengan NIM 202021000090 dan yang kedua Rizky Mubarak Daha dengan NIM 202021000022. Kami akan menjelaskan tentang I'jazil Quran. Yang pertama, apa sih ilmu i'jaz dan mukjizat? Nah, mukjizat adalah bentuk kata muannas dari kata mudzakkar al-mu'jiz. Al-mu'jiz sendiri ialah isim fa'il dari kata kerja fi'il al-jaza. Kata ini diambil dari akar kata ajaza yu'jizu, ajzan, wa u'juzan, wa ma'jizan atau ma'jizatan yang secara harfiah ialah lemah, tidak mampu, tidak berdaya, tidak sanggup, dan tidak kuasa. Dalam Al-Quran sendiri kata ajaza itu terulang sebanyak 26 kali dalam 21 surat dan 25 ayat. Istilah mukjiz atau mukjizat ini diartikan dengan al-ajib. Maksudnya adalah sesuatu yang ajaib, karena orang atau pihak lain tidak ada yang sanggup menandingi atau menyamai sesuatu itu. Nah, mukjizat ini juga sering diartikan dengan amrun khariqun lil ada, yakni sesuatu yang menyalahi tradisi. Mukjizat adalah sesuatu yang bernilai sangat tinggi dan bisa mengungguli seluruh masalah yang berkembang. Namun, sedangkan menurut Mana Al-Qattan, i'jaz atau kemukjizatan ialah menetapkan kelemahan. Kelemahan menurut pengertian umum ialah ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, lawan dari kudrah atau kemampuan sanggup atau kuasa. Apabila kemukjizatan ini muncul, maka nampaklah kemampuan mukjiz atau sesuatu yang melemahkan. Yang dimaksud i'jaz ialah pembahasan, yakni menampakkan kebenaran Nabi dalam pengakuannya sebagai seorang rasul dengan menampakkan kelemahan orang Arab dalam melawan mukjizat yang kekal, yakni Al-Quran dan orang-orang yang sesudah mereka. Lalu, apa tujuan i'jazil Quran ini? Nah, dari pengertian yang diuraikan di atas tadi, maka dapat diketahui tujuan i'jazil Quran itu adalah yang pertama membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hal ini tujuan i'jazil Quran itu untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW membawa mukjizat kitab Al-Quran, adalah benar-benar seorang Nabi dan Rasul Allah. Beliau diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umat manusia dan untuk mencanangkan tantangan supaya menandingi Al-Quran kepada mereka yang ingkar. Lalu yang kedua, tujuan i'jazil Quran itu ialah membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran ini benar-benar merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan malaikat Jibril dan bukan juga tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada kenyataannya mereka tidak bisa membuat tandingan seperti Al-Quran, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia. Tujuan yang ketiga ialah menunjukkan kelemahan mutu sastra dan balaghah bahasa manusia. Nah, hal ini karena terbukti pakar-pakar pujangga sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu mendatangkan kitab tandingan yang sama seperti Al-Quran, yang telah ditantangkan kepada mereka dalam berbagai tingkat dan bagian Al-Quran. Yang terakhir, tujuan i'jazil Quran ialah menunjukkan kelemahan daya upaya dan rekayasa umat manusia. Nah, menunjukkan kelemahan daya upaya dan rekayasa umat manusia ini tidak sebanding dengan keangkuhan dan kesombongannya. Mereka ingkar, tidak mau beriman, dan sombong, tidak mau menerima kitab suci Al-Quran itu. Lalu bagaimana sejarah i'jazil Quran ini sendiri? Nah, konsep mengenai i'jaz Al-Quran sebenarnya sudah dikenal sejak
di zaman Nabi dan para sahabat. Walaupun tidak spesifik menggunakan istilah ijaz. Istilah ijaz sendiri baru ditemukan pertama kali oleh Abdul Hasan Ar-Rumani pada tahun 996 Masehi dalam karyanya Al-Nuqat fil Ijaz Al-Quran. Nah, sejarah ijaz ini timbul tidak lepas dari kedua kubu besar yang berseteru mengenai hakikat Al-Quran. Mereka adalah Mu'tazilah dan Sunni. Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran adalah hadis baru dengan dalih bahwa senyatanya Al-Quran ini terikat oleh huruf-huruf. Juga konsepsi penurunan Al-Quran yang berarti bahwa Al-Quran merupakan perbuatan dari kalamullah. Berbeda dengan Mu'tazilah, golongan Sunni ini yang diwakili oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa dulunya mengikuti aliran Mu'tazilah dan Abu Mansur Al-Maturidi. Keduanya berpendapat bahwa Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan kalam Allah yang majazi, dan masih ada kalam Allah yang hakiki yang bersifat qadim, yakni sifat Allah kalam. Dari sini timbullah pemahaman bahwa Mu'tazilah berpegang teguh bahwa Al-Quran menjadi sumber inspirasi yang bisa digali sedalam-dalamnya oleh manusia karena telah turun dalam bahasa manusia atau sifatnya antroposentris. Sedangkan golongan Sunni memiliki pemahaman bahwa Al-Quran merupakan bukti realitas dari kalamullah yang hakiki yang berada di Lauh Mahfudz, sehingga manusia hanya bisa memahami sebagian makna dari Al-Quran saja. Lalu terdapat macam-macam dari ijazil Quran. Dalam kitab Tafsir Al-Mizan menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 7 macam ijaz Al-Quran. Yang pertama adalah ijazul ilmi. Apa itu ijazul ilmi? Ijazul ilmi ialah Al-Quran mempunyai suatu ilmu pengetahuan di dalamnya. Di dalam Al-Quran, Allah mengumpulkan beberapa macam ilmu, di antaranya ilmu falak dan ilmu hewan. Semuanya itu menimbulkan rasa takjub. Itulah ijaz Al-Quran betul-betul mendorong kaum muslimin untuk berpikir dan membukakan pintu-pintu ilmu pengetahuan. Macam yang kedua ialah ijaz merupakan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kenapa kepribadian Nabi ini dikatakan ijaz? Karena yang pertama, Nabi SAW didefinisikan oleh Al-Quran bahwa Nabi itu manusia yang tidak bisa membaca dan menulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada setiap manusia bahwa Al-Quran adalah suatu ijaz dari Nabi yang ummi ini, agar tidak menuduh Nabi sebagai sihir dan sebagainya. Al-Quran pun menjawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat surat ke-7 ayat 157, yang artinya orang-orang yang mengikut Rasul merupakan nabi yang ummi, tidak bisa membaca, menulis dan menggunakan ilmu hisab, yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan hal-hal yang ma'ruf dan melarang mereka dari hal-hal yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban belenggu yang ada pada mereka. Orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepada Al-Quran adalah orang-orang yang beruntung. Macam yang ketiga ada ijaz ghaib. Al-Quran membawa berita ghaib. Ghaib di sini ada 4, yakni ghaib berita-berita zaman dahulu yang menceritakan tentang waktu terdahulu. Kedua, ghaib tentang masa datang, yakni ghaib adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat atau diketahui oleh manusia. Yang ketiga ada ghaib tentang kenyataan-kenyataan ilmiah yang baru diketahui kebenarannya ribuan tahun setelah Al-Quran diturunkan. Dan yang terakhir ada ghaib tentang kejadian-kejadian besar yang akan menimpa kaum muslimin sepeninggal Rasulullah SAW. Yang kelima ada ijaz tashri. Nah, Al-Quran menetapkan peraturan pemerintah Islam, yakni pemerintah yang berdasarkan musyawarah dan persamaan serta mencegah kekuasaan pribadi. Al-Quran menetapkan perkara yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dari 5 perkara inilah disusun sanksi-sanksi hukum yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada ijaz tentang perundang-undangan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini mesti mengalami perubahan, harus tunduk pada hukum dunia, mengalami usia usang, tetapi Al-Quran tidak pernah tunduk pada hukum dunia. Al-Quran tidak pernah usang. Lalu ada ijazun balaghi.
Nah, Al-Quran mempunyai kefasihan. Al-Quran adalah suatu kitab yang sangat piawai dalam ilmu balaghah. Sebab setiap kalimat yang ada dalam Al-Quran mengungkapkan dari suatu makna sebenarnya daripada kalimat tersebut. Jadi, yang dimaksud balaghah yakni suatu ilmu yang bukan hanya kalimatnya balik atau tinggi, tapi kalimatnya juga mewakili suatu makna daripada maksud kalimat tersebut. Yang terakhir ada ijaz bilangan dalam Al-Quran. Ijaz ini baru ditemukan. Orang menghitung ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran dan kemudian mencocokkan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan kepada manusia. Lalu, segi-segi dari ijazil Quran. Beberapa ulama berpendapat tentang segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, menurut Al-Jahid Al-Jurjani dan Abdul Qahir Al-Jurjani mengatakan bahwa kemukjizatan Al-Quran hanya pada susunan lafal-lafalnya saja. Sedangkan menurut Muhammad Ismail Ibrahim Az-Zamakhsyari dan Fahnur Razi, kemukjizatan Al-Quran ini hanya pada keilmiahannya saja. Dan yang ketiga ada As-Sayyid Rashid Ridho mengemukakan 7 macam kemukjizatan Al-Quran, yakni yang pertama, segi susunan dan gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona. Al-Quran secara tegas menentang semua sastrawan para orator Arab untuk menandingi ketinggian Al-Quran, baik bahasa maupun susunannya. Setiap kali mereka mencoba menandingi, mereka mengalami kesulitan dan kegagalan, dan bahkan mendapat cemoohan dari masyarakat. Di antara pendusta dan musyrik Arab pada saat itu yang berusaha untuk menandingi ialah Musallima Kadzab dan tokoh-tokoh masyarakat Arab lain pada waktu itu yang ingin menandingi kalam Allah itu, namun selalu mengalami kegagalan. Yang kedua, dari segi keindahan atau kebalaghannya. Ketiga, dari segi ilmu ghaib yang terdapat di dalamnya. Keempat, terbebas dari perbedaan atau kontradiksi dalam hal isi kandungannya. Selanjutnya ada segi ilmu-ilmu diniyah, keagamaan dan pensyariatan. Lalu ada segi antisipasi perkembangan zaman, dan terakhir ada segi pembuktian masalah-masalah atau kontemporer yang sebelumnya tidak diketahui oleh para ahli. Namun secara garis besar kemukjizatan Al-Quran ini dibedakan ke dalam 2 bagian saja, yakni yang pertama adalah bagian yang dikhususkan kepada mereka yang mempelajari bahasa Arab, terutama dari orang-orang Arab atau berkebangsaan Arab. Dan yang kedua, sebagian lain yang kemukjizatannya hanya ditemukan dan diketahui oleh para pemikir tertentu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.